Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Permisa dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pada materi pembelajaran kita di ilmu fikih dalam bab solat sunnah. Dan insyaallah kita akan membawakan pada pertemuan kali ini macam-macam solat tatawwu'. Kalau kita kemarin mengatakan bahwa solat tatawwu' adalah solat sunnah sebagai pelengkap solat-solat fardu kita, dan hari ini kita mengatakan bahwa solat tatawwu', solat sunnah itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada solat tatawwu' mutlak dan ada solat tatawwu' muqayyad. Apa itu solat tatawwu' mutlak, Ustaz? Solat tatawwu' mutlak yaitu solat yang tidak memiliki sebab tertentu. Tidak ada sebab. Jadi dia solat tiba-tiba solat tanpa ada sebab. Dan tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Terserah. Rakaatnya tidak dibatasi. Ia boleh meniatkan dengan jumlah tertentu, boleh juga tidak. Cukup hanya meniatkan solat tatawwu' saja. Dalilnya dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau Abu Dzar pernah sholat dengan rakaat yang begitu banyak. Lalu dilihat oleh sahabat Ahnaf bin Qais. Dan seusai dari sholat, Abu Dzar ditegur oleh Ahnaf bin Qais. Ya Abu Dzar, apakah engkau mengerjakan rakaat dengan bilangan ganjil atau genap? Maka dijawab oleh Abu Dzar, wallahi aku pernah mendengar Abul Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min abdin yasjudu illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anha biha khati'ah." Aku pernah mendengar Rasul bersabda, "Ma min abdi yasjudullaha," tidaklah suatu hamba mereka bersujud kepada Allah illa rafa'akallahu biha darajat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, wa hatta anhu biha khati'ah, dan menghapuskan darinya dosa-dosa. Itu setiap sujud. Maka apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru sujud. Akhir. Ya, ada pernah sahabat meminta kepada Rasul agar memasukkan dirinya atau menyertainya di dalam surga nanti. Apa yang dinasihatkan Rasul? Dinasihatkan Rasul adalah alaika bikasratis sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafaqallahu biha darajat wa hatta anhu biha khati'ah. Hendaklah engkau sujud, banyak sujud ketika salat, maka dengan sujudmu itu maka Allah akan memberikan derajat kepada kita dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Kemudian ya, terkait dengan solat atau mutlak ini, ya, solat sunnah, dan solat sunnah yang paling utama mengerjakannya itu dua rakaat salam. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah ya apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, salatul lail masna fa idza khashita subha fa'autir biwahidah. Salat sunnah, salat malam, dua rakaat. Jika kamu takut subuh segera tiba, maka hendaklah berwitir satu rakaat saja. Ini hadis menunjukkan bahwa
yang paling utama solat sunnah apapun itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun ya boleh untuk mengerjakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Kemudian yang kedua adalah solat tatawwu muqayyad. Apa yang dimaksud dengan solat tatawwu muqayyad? Ahli fikih mengatakan bahwa solat sunnah tatawwu muqayyad ini adalah yang telah disebutkan pensyariatannya dalam al-hadis, dalam hadis dan Quran. Contohnya solat sunnah rawatib. Solat sunnah rawatib. Dan apa itu solat sunnah rawatib? Solat rawatib adalah solat sunnah yang mengiringi solat 5 waktu. Ada juga solat sunnah ghairu rawatib, yaitu solat sunnah yang tidak mengiringi solat 5 waktu. Dan solat sunnah rawatib itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada solat sunnah muqayyad dan solat sunnah ghairu muqayyad. Di antara solat sunnah rawatib yang mengiringi solat fardu ini yang muqayyad, ya, yang sangat ditekankan, ya, yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah 10 rakaat. 10 rakaat. Ya, ini dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku menghafal hafidtu minan Nabi SAW 10 rakaat. Aku menghafal dari Nabi 10 rakaat. 2 rakaat sebelum dan sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, serta 2 rakaat sebelum subuh. 10. Ini kata Ibnu Umar. Ini yang biasa dikerjakan Nabi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ummu Habibah juga benar. Beliau mengatakan, aku menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam 12 rakaat, yaitu ya 4 rakaat ya, sebelum duhur, ya, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat ya sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12. Ini yang diajarkan oleh Ummu Habibah. Bahkan beliau mengatakan, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan ya untuknya sebuah rumah di surga. Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Ayuhal ikhwah, permisa Masya Insani TV dimanapun Anda berada. Salat sunnah rawatib yang muakkad ini kita jabarkan kembali. Yang pertama ada salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar subuh. Salat sunnah subuh. Di antara salat sunnah rawatib muakkad yang paling ditekankan adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ini sangat ditekankan. Sampai istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW tidaklah menjaga solat nafilah, solat tatawu, ya, lebih daripada menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Jadi Nabi SAW, ada apa dengan 2 rakaat sebelum subuh, Ustaz? Maka dijawab, kata Aisyah radhiyallahu anha, rak'atani qabla subhi khairam minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Sampai disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim. Ya, oleh karena itu beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya tidak pernah meninggalkannya, yaitu salat sunnah fajar dan salat sunnah witir, baik pada saat safar maupun pada saat bermukim. Dan dianjurkan, disunnahkan ya, meringankan salat sunnah sebelum fajar. Nabi SAW disebutkan ya dari Aisyah mengerjakan 2 rakaat ringan antara azan dan iqamah pada salat subuh. Ya. Sampai apa yang dibaca oleh Nabi SAW 2 rakaat ringan sebelum subuh itu, hadisnya dari Abu Hurairah, disebutkan Nabi SAW membaca pada 2 rakaat fajar, Qul ya ayyuhal kafirun, Quran surat
Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Kemudian berbaring pada sisi kanan tubuh setelah mengerjakan sholat sunnah fajar. Seusai mengerjakan 2 rakaat sholat fajar, maka dianjurkan untuk berbaring pada sisi sebelah tubuh sebelah kanan. Hukumnya sunnah, dianjurkan. Karena ini dicontohkan oleh Nabi SAW, dan ini banyak dilupakan oleh umat. Terkadang umat belum mengetahui, dan barang siapa yang sudah mengetahui, hari ini telah mengetahui, maka hendaknya kita mengamalkan, dan itu diperbolehkan untuk kita lakukan. Kemudian ayuhal ikhwah jamaah yang berbahagia karena Allah, salat sunnah zuhur. Salat sunnah zuhur, ya. Ada 3 bentuk salat sunnah zuhur yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya. Pendapat yang kedua 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya. Pendapat yang ketiga 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat sesudahnya. Semuanya boleh dilakukan. Ya, kalau kita tidak ada hajat, tidak ada kerjaan, ya kita boleh melakukan 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudahnya. Kalau kita lumayan senggangnya, boleh kita mengerjakan 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Kalau kita terburu-buru karena banyak hajat atau ada tamu di rumah, maka kita boleh memperingankannya, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sesudahnya. Ini menurut kemampuan kita bersama. Kemudian ada sholat sunnah zuhur, ada sholat sunnah asar. Sholat sunnah asar tidak memiliki sholat sunnah muakkad, tidak ada yang muakkad. Namun dianjurkan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelumnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulla adanaini salatun. Antara 2 azan dan iqamah terdapat salat. Yang dimaksud adalah salat sebelum asar, salat sunnah sebelum asar, tapi dia tidak muakkad. Ya tidak muakkad, tapi dia khairu muakkad. Bahkan disebutkan dari Ibnu Umar tentang pahala atau fadilah orang yang mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum asar, yaitu dengan redaksi hadis, rahimallahu imra'atan shalla qabla asar arba'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan kasih sayang kepada seorang hamba yang mengerjakan 2 rakaat sebelum asar, ya. 4 rakaat. Kemudian sholat sunnah maghrib, apakah ada yang muakkad? Ada. Qabliyah maghrib dianjurkan bagi yang suka untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat maghrib berdasarkan dalil shalla qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, summa qala fi tsalitsah liman syaa. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, dan di akhir hadis Nabi mengatakan qala liman syaa, bagi siapa yang ingin. Tetapi salat sunnah muakkad pada salat sunnah maghrib ini terletak pada ba'diyahnya. Ini pada 2 rakaat setelah salat maghrib. Apa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi biasa membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud. Kemudian salat sunnah Isya. Qabliyah Isya ini dianjurkan bagi siapa yang suka. Adapun ba'diyah Isya ini tengah ditekankan, ini muakkad. Ini yang disebut dengan salat sunnah muakkad, terletak pada ba'diyah Isya. Dalilnya mana Ustaz? Ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar, Aisyah, Ummu Habibah yang tadi kita sebutkan. Beliau mengatakan, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ya salat sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah. Dari Ummu Habibah 12 salat sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sudah maghrib, isya, subuh, duhur, dan asar. Mudah-mudahan kita bisa menerima pembahasan tentang salat-salat sunnah tatawu yang terbagi menjadi 2, yaitu tatawu mutlak dan tatawu muqayyad.
Atau muqayyad mutlak yaitu yang tidak disebutkan dalam nas, sedangkan yang muqayyad yang disebutkan dalam nas Al-Quran dan hadis. Dan muqayyad terbagi menjadi dua, rawatib dan khairu rawatib, sedangkan yang rawatib sendiri pun terbagi dua, muakkad dan khairu muakkad. Mudah-mudahan bisa tersampaikan baik di telinga kita. Mohon maaf ketika ada kekeliruan dalam perkataan. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.